Selamat pagi anak-anakku terkasih. Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Teknologi dan Industri Salatiga. Satu kerinduan Ibu untuk boleh bertemu dengan Anda semua di pemberian layanan bimbingan dan konseling. Akan tetapi di masa corona ini tentunya kita belum bisa bersama-sama untuk bertemu secara tatap muka. Tetapi pada kesempatan kali ini, untuk mengobati kerinduan kita dalam pemberian layanan bimbingan konseling, Ibu akan angkat satu materi, yaitu tentang penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam hal ini tentunya anak-anakku sudah tidak asing lagi dengan kata penyesuaian diri. Dan di dalam pemberian pelayanan untuk pagi hari ini, dalam penyesuaian diri ada beberapa hal yang ingin kita ketahui bersama-sama. Yaitu tentunya apa itu penyesuaian diri dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tentunya di dalam penyesuaian diri. Setelah kita mengetahui faktornya, bagaimana proses penyesuaian diri. Dan setelah proses, kita akan mengetahui bagaimana pola dasar yang ingin kita buat di dalam penyesuaian diri. Baiklah anak-anakku yang terkasih, mari kita sama-sama akan melihat tentang penyesuaian diri. Menurut seorang ahli, penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni atau keselarasan pada diri sendiri dan lingkungannya. Mencapai keselarasan dalam hal ini pada diri internal dan eksternal kita. Dan dari situ kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi di dalam penyesuaian diri. Anak-anakku yang terkasih, pada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang pertama, kita melihat kondisi fisik. Di dalam kondisi fisik kita, yaitu yang pertama adalah sistem utama di dalam tubuh kita. Ini biasanya sering kita ketahui dengan istilah genetis atau keturunan. Di dalam tubuh kita itu terdiri dari banyak saraf-saraf yang bekerja, dan di dalam bekerjanya saraf-saraf itu ada kalanya terjadi penyimpangan. Dan ini tentunya akan mempengaruhi kondisi mental kita. Contoh yang paling gampang di dalam sistem tubuh kita, yaitu contoh yang paling gampang saja. Misalnya pada saat seorang siswa akan maju ujian, entah karena kecemasannya, entah karena ketakutannya, yang terjadi apa? Dia kepinginnya ke belakang terus. Kalau di dalam bahasa psikologisnya dikatakan sebagai psikosomatis. Ya, itu di dalam sistem utama di dalam tubuh. Yang berikutnya adalah kesehatan fisik. Kita tahu kalau kita itu sehat, rasanya ada semangat, ada sukacita di situ. Ya. Sehingga di dalam hal ini pengaruh sekali kita. Kalau kondisi kita sehat, mudah rasanya kita untuk bisa bergerak, mungkin kita bisa beraktivitas, begitu. Nah, aktivitas di sini dalam rangka untuk menyesuaikan kita, lebih mudah rasanya. Akan tetapi kalau kita melihat apabila kesehatan fisik kita itu menurun atau bahkan nggak sehat, sakit lah, ya, itu biasanya ada rasa malas, kalau bahasa Jawanya aras-arasen yang seperti itu.
Dan kalau yang sudah seperti ini biasanya akan menimbulkan rasa kurang percaya diri di dalam kita. Saya bisa nggak ya nanti melakukan itu? Saya nanti sakit tidak ya pada saat saya melakukan itu? Sehingga di sini yang seperti Ibu katakan, ada rasa cemas dan kurang percaya diri. Ini untuk kesehatan fisik anak-anak kita. Untuk faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu adalah sistem di dalam tubuh kita. Kita akan mengetahui untuk faktor yang kedua adalah kepribadian. Tadi kondisi fisik. Kalau sekarang kita akan melihat kondisi psikis kita, kejiwaan kita, kepribadian kita. Kalau bahasa yang agak simple dikatakan bagaimana kepribadian kita. Lah, di dalam kepribadian ini banyak hal yang kita bisa ketahui di situ. Di dalam faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di aspek kepribadian ini, yang pertama adalah mau dan mampu untuk berubah. Ya. Mau dan mampu untuk berubah ini tentunya juga melalui satu proses, ya. Mau dan mampu. Di sini ada satu hal yang penting adalah sikap atau keinginan yang betul-betul, ya, atau sungguh-sungguh begitu. Dan kalau memang kita bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, pasti kita akan bisa melaksanakan itu. Kesungguhan, mau, ya, pertama mau dulu. Ya, kalau kemauannya sudah keras, bersungguh-sungguh, ya, nah, di sini pasti ya, kita mampu. Mampu pun juga dalam hal ini mampu yang seberapa, tetapi paling tidak ada kemauan terlebih dahulu. Ya, mau dan mampu, anakku. Dan kalau kita sudah mau dan mampu, yang kedua adalah pengaturan diri. Pengaturan di sini adalah ya, kemampuan untuk mengatur diri kita. Ya. Dan ini dapat mempengaruhi tentang pencapaian untuk pengendalian diri kita. Kita atur, dan setelah kita atur bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Khususnya di dalam penyesuaian diri ini. Sehingga pada saat kita bisa mengatur tentunya apa yang ingin kita laksanakan, dan itu tentunya akan dikendalikan. Nah, dari mau dan mampu berubah, setelah itu pengaturan diri, dan bagaimana sekarang untuk kepribadian berikutnya adalah realisasi diri, merealisasikan apa yang sudah kita atur di situ. Ya, tentunya di dalam pengaturan ini kita melihat bahwasanya ada kaitannya dengan perkembangan kepribadian. Kepribadian kita dari anak-anak sampai remaja. Dari anak-anak tentunya akan berbeda dengan bagaimana pengaturan diri dan realisasinya untuk remaja. Sebagai bentuknya adalah bentuk tanggung jawab dan tentunya menghargai diri sendiri dan lingkungan. Mampu berubah, pengaturan diri, realisasi. Kepribadian yang berikutnya adalah intelijensi. Maaf kalau di situ dituliskan kesadaran. Sebetulnya yang benar adalah kecerdasan. Ya, kecerdasan. Ada kunci sukses. Seorang bijak mengatakan bahwasanya sukses adalah kerja keras, kerja cerdas, dan melakukan sesuatu dengan ikhlas. Aspek kecerdasan di sini. Kecerdasan tentunya kalau seseorang itu cerdas, dia akan mudah untuk melakukan sesuatu dengan kecerdasannya. Dan cepat biasanya, bukan cepat tetapi relatif bisa lah. Tapi kalau mungkin dia tidak cerdas, ya
Kalau tidak cerdas, tentunya akan lama. Ya bisa, tetapi lama. Tidak seperti kalau kita melihat bahwa seseorang itu cerdas. Nah, anak-anakku, inilah faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di dalam aspek kepribadian. Dan faktor yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, adalah proses belajar. Proses belajar, ada beberapa hal di dalam proses belajar ini. Di dalam proses belajar ada 3 hal yang ingin Ibu sampaikan untuk Anda semua. Yaitu proses belajar yang pertama adalah belajar itu sendiri. Nah, belajar itu sendiri tentunya kalau kita tidak mulai belajar, ya tentunya kapan kita bisanya. Ada satu teori di dalam psikologi, itu dikatakan teori trial and error. Mencoba-coba salah. Ya kalau kita tidak mencoba, kapan kita tahu salahnya dan benarnya. Kalau kita salah, mana yang mau diperbaiki. Kalau kita benar, apa yang harus dipertahankan dari kebenaran itu. Sehingga mencoba-coba salah. Dan ini yang namanya belajar. Nah, dari belajar, proses belajar yang berikutnya adalah pengalaman. Kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Nah, di dalam pengalaman ini, kita akan bedakan pengalaman yang menyehatkan. Menyehatkan maksudnya apa? Pengalaman yang membuat kita sukacita, pengalaman yang membuat kita senang, dan pengalaman yang membuat kita nyaman. Nah, untuk pengalaman yang menyehatkan ini, tentunya kita lebih mudah untuk melakukan di dalam proses belajar di dalam penyesuaian diri ini. Ya, tapi di sebaliknya ada pengalaman yang traumatik atau pengalaman yang tidak menyehatkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, yang kadang-kala membuat kita jadi tidak enak hati atau mungkin sedih, ya. Dan pengalaman-pengalaman ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau kita sudah belajar dan menarik pengalaman itu, bagaimana? Untuk proses belajar yang berikutnya adalah melalui latihan. Tadi sudah ada belajar dari trial and error, mencoba-coba salah, sekarang kita berlatih. Nah, latihan ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita memperoleh keterampilan dan kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita sudah terampil dari latihan tersebut, kita akan menjadi terbiasa. Oh, seperti ini toh bagaimana menyesuaikan diri ini.